أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي في الحديث كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah setiap waktu atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan rahmatnya malam ini kita berkumpul di bawah Masjid Al-Mabrur ini guna untuk bermuraqabah, bermunajah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah juga hidup dalam bulan suci Ramadan, tetapi beliau makin Ramadan itu beranjak berangsur pergi dari malam pertama hingga malam ke-30 atau malam 29 pada akhir bulan, semakin banyak, semakin kuat beliau beribadah, menghambakan diri di hadapan Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, BKM, pengurus masjid, jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan yang kami muliakan. Jamaah sekalian, pada waktu yang singkat ini kami ingin menyampaikan sebuah nasihat yang menjadi mau'izah bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam setiap definisi puasa yang dipaparkan oleh para mufassirin, ulama-ulama tafsir, baik itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Hasyiah Sawi Jalalain, dan semua tafsir dominan mereka menyampaikan bahwa makna puasa adalah al-imsaku anis syahwatil butni wal farji. Puasa ini adalah menahan diri dari syahwatnya batin, syahwat perut dan syahwat hubungan biologis manusia, ataupun dalam bahasa yang lain menurut Imam Ibnu Katsir, makna puasa itu sendiri adalah al-imsaku, menahan diri, anis syarabi wat ta'ami, dari makan dan minum, wal wiqa'i, dan terjadinya hubungan suami istri yang selanjutnya tujuannya adalah biniyatin khalisatin, dengan niat yang ikhlas, yang bersih lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, walaupun definisi puasa seperti ini, tetapi kadangkala ada yang dilupakan oleh manusia, terutama orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Banyak orang yang menahan lapar, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka kerjakan. Ada orang pada siangnya mereka tidak minum, ada orang pada siangnya mereka tidak makan, ada orang pada siangnya mereka tidak memberikan makanan kepada tubuhnya, asupan kepada tubuhnya karena menjalankan perintah Allah. Namun pertanyaannya, apakah puasa tersebut benar? Apakah puasa tersebut berharga? Apakah puasa tersebut bernilai di sisinya Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang mulia ini. Dari yang kita sampaikan tadi, leurung ronyo datume urung silun di antara kita semuanya yang berpuasa cuma sekedar tidak makan, yang berpuasa cuma sekedar tidak minum, yang berpuasa cuma sekedar menahan lapar pada waktu siang. Apa yang harus kita lakukan sehingga puasa kita naik tingkat, tidak hanya sekedar gugur rutinitas kewajiban dalam kehidupan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyampaikan bahwa yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Jawi, la tadunnu ayyuhal mukallafu idza sumta
Jangan engkau sangka, jangan engkau duga, wahai orang-orang yang mukallaf. Apa maknanya? Yang sudah terbeban hukum, orang yang Islam balik dan berakal. Apabila engkau berpuasa, huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah, hanya sekedar menahan diri untuk tidak menyalurkan syahwat kepada pasangannya. Yang selanjutnya, wahwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat, bukan hanya menahan lapar, tidak minum dan tidak makan, tidak terjadinya hubungan biologis antara pasangan. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan puasa, jamaah sekalian. Rasul memperkuat ungkapan ini ataupun dikutip ungkapan Nabi oleh Imam Al-Ghazali, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, berapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa pada siang hari, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari hal yang mereka kerjakan. Kenapa? Kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Bisababi adami kaffil jawarihi al-muqarah anil muqarahah. Disebabkan karena mereka tidak menahan diri, tidak menahan segala anggota tubuhnya dari perkara apa? Anil muqarahah, dari perkara-perkara yang makruh, yang dibencikan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang paling pedih, yang membuat kita harus sadar sebenarnya. Gekal Nabi dalam hadis yang lain, man lam yadha' qawla zuri, siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan palsu, perkataan bohong, wal amalu bih, orang yang mempraktekkan apa yang bohong-bohong tersebut, yang dusta tersebut, apa disampaikan oleh Nabi, falaisa lillahi hajjatun, Allah tidak punya kepentingan kepada kita. Walaupun ayyada ta'amahu wa syarabahu, mereka berpuasa, tidak minum, tidak makan, Allah tidak punya kepentingan terhadap puasa yang kita lakukan, seandainya kita tidak menjaga kualitas puasa yang kita kerjakan. Orangnya tak puasa ke uro kedua belah, hingga uro ke belah. Tapi dalam perjalanan tanya orang temunak, tanya orang kun kegop, tanya orang semulit, tanya orang sering adu domba. Kita orang yang sering melakukan sumpah serapah, Allah tidak punya hajat terhadap, tidak punya kepentingan. Kenyamanya ka sumpah serapah, engkau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai, tidak menjaga diri di perkara yang dimakruhkan, Allah tidak memperhatikan kepada kita semua jemaah sekalian. Mauronyo cita luh lun bayangkan, orang drone bayangkan bagaimana tahapan-tahapan ibadah puasa yang kita kerjakan. Lantas Ustaz, bagaimana cara menyempurnakan puasa tersebut? Imam Al-Ghazali melanjutkan, bal tamamus sawmi bikaffil jawarihi kulliha anis sam'i wal basari wal lisani wal yaddi wal rijli wa ghairihima. Puasa, kesempurnaan puasa tersebut, seseorang mampu menjaga diri, mampu menjaga anggota tubuhnya, kulliha, semua, baik itu pendengarannya, baik itu matanya, baik itu lisannya, baik itu tangannya, baik itu kakinya, dan selain demikian termasuk hati yang kita miliki. Seandainya atanyo mandum ikta jaga dalam proses perjalanan puasa atanyo, maka itulah baru kita dapatkan puasa yang sempurna. Dari apa saja Ustaz? Ammay yakrahullahu ta'ala minal atham. Apa maknanya? Dari segala sesuatu kita jaga anggota tubuh yang 5 tadi, dari perkara-perkara yang ada basis kemaksiatan, dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak korelasikan dengan kehidupan tanyo-ronyo jamaah sekalian. Orang yang berpuasa, berapa banyak di antara mereka yang melakukan kemaksiatan? Di kampung manasa masjidnya, di kemasjidan manasa masjid ini ada orang yang tidak melakukan kemaksiatan selama Ramadan? Belum tentu. Masih banyak orang yang meninggalkan solat. Seandainya satu kampung ini berapa kakak, seandainya pada waktu solat berjamaah, baik itu subuh, isya, sampai 5 waktu solat dilaksanakan, seandainya mereka sadar tidak melakukan kesalahan, pastilah masjid ini akan penuh.
Harus tak peraya masjid Al-Mabrurnya 3 kali lipat tu jemaah sekalian. Seandainya semua orang itu sadar. Tapi hari ini apa yang kita temukan? Jangankan untuk solat berjamaah, kadangkala solat wajib tidak ada. Sering laporan kamu dengar, Pak Ustaz, anak kamu menyewa kampung, nyono didik ba nahla ewa kampung, kamu kok hek pugoji hotel temayang tu bo. Kadangkala jangan sepenuhnya kita salahkan mereka. Atmosfer yang kita bangun di rumah tidak menjadi perwakilan seperti tarbiyah di pesantren. Kadangkala ide pesantren poi tengah 5 kagak pugo untuk semayang subuh. Itanya tengah 7 untuk semayang subuh. Iu liana tu. Mamanya ayah semayang subuh tengah 7. Anak itu gaya kurang. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena puasa yang mana orang yang melakukan puasa tersebut tidak menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Hana perle ke puasa katanya oleh Allah Ta'ala. Hana yumrun syi'lun. Lalu sedekah tanya Umbu Isa. Tak bantu ring tanya Umbu Isa. Tapi ibadah wajib dalam bulan Ramadan ini kita tidak kerjakan. Cobalah. Dalam Ramadan ini kita minimkan kemaksiatan. Yang pertama, paling banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah tarkus solah, meninggalkan solat. Yang melaki pun yang terpegah nyawa budu bak punyung-punyung urang yang kubah sembahyang. Yakin lun yang hadir ke masjidnya ci urang pilihan mendung. Tapi tanya wujud kecorong bagi mereka yang belum hadir ke masjid untuk solat karena tidak ada fungsi ibadah puasa tanpa mengerjakan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fenomena yang sering terjadi minal jawarih, dari anggota tubuh tanya yang sering dipubut oleh anak muda jinau, urang tuha ataupun barang siapapun. Fenomena yang terjadi hari ini adalah maraknya menampakkan aurat bagi uragam paling le jinau. So ilu to add with lam kota. Ini merupakan perkara maksiat. Tidak boleh terjadi pembiaran apalagi di tempat kita yang ada otonomi khusus. Syariat Islam hanjir buduge nurung siklun waten kalian nurung wet samping itu ilu taat. Baikun menyan teje pegah hai. Baik kata ilu taat ina waten gejuk musibah kenkah kat manteng kenang. Kamu ikut merasakannya. Alanya seandainya dia terima, kalau tidak sampaikan hai. Nyo dunia kena tama ke pegot. Baik kepubu maktib dan dunia. Waten gejuk musibah mandum kenang. Coba kita lihat hari ini. Mereka yang melakukan peperangan, kita dibuat kecut di sini. Iran, Amerika, Israel yang melakukan peperangan, mandum urang tahu urangnya. Hana mangat kepada buah mangat kiban kehidupan. Artinya terdampak bagi kita semua. Maka kemaksiatan itu harus diminimkan. Marra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Robah dengan tangannya. Siapa? Dalam syarah hadis disampaikan al-umara, para pemimpin dari kampung malamnya hadir napa gesik. Yang selanjutnya tu haput bersambung pegat kanun-kanun yang menguntungkan syariat Islam. Andai kata ada warung kopi pada menjelang berbuka puasa, tidak masalah adanya tempat berbuka puasa, tapi pedulilah kepada syariat Islam. Leuronyo yang buka puasa waktu maghrib temayang ana. Kita cek di kampung, ada tidak wadah-wadah yang berbuka puasa di tempat kita? Tanyakan, mana musalla untuk solat? Apa cukup untuk kapasitas ini? Atau tidak? Ini merupakan tugas daripada pimpinan-pimpinan dari level terbawah hingga tertinggi. Ini yang perlu kita terapkan. Wa illam yastati hae nganjaro fabilisani, dengan lidah siapa? Para alim ulama. Kami yang punya kemampuan untuk menyampaikan dakwah, karena itu merupakan tugas daripada agama kita kepada orang-orang yang sudah terpilih, sudah menimba ilmu. Sampaikan dakwah supaya maksiat itu minim. Selanjutnya, bila tidak mampu dengan lidah, dengan tangan, dengan hati, wa huwa adhaful iman. Benci kepada maksiat dengan hati, ini merupakan iman yang paling lemah. Bagaimana maksudnya Ustaz? Lagi tanya, seandainya kita benci kepada maksiat, melihat orang pakai celana pendek, kita tidak mau menegur. Kenapa? Takut membahayakan bagi diri kita. Tapi cuma benci dalam hati. Apa dampak bagi maksiat tersebut? Menyatanya orangnya taim, hati terbengih, tapi hana mampu talarang. Apa dampak bagi maksiat tersebut? Apa dampak bagi orang yang berjudi di samping kita? Kalau sekedar benci dalam hati, tidak ada pengaruh apa-apa. Sehingga benci kepada kemaksiatan dengan hati, itu dinamakan dengan selemah-lemah iman, tidak mampu merubah kemaksiatan.
Maka orangnya orang Syi'lun, kita minimkan hal tersebut karena sudah terjadi tren. Kalian bak media sosial na artis-artis yang sering dengan ilu tuat karena anak katanya iman pun kurang, pemahaman agama pun hanapa, sehingga mereka ikut-ikut. Waktu kalian lom yang paling wah kan anak muda. Urung-urung yang kaputih getiji anak barawi. Rawi raunan waktu buka puasa tepot tapi pakai ilu tuat. Siapa? Orang-orang Aceh. Nya tugas gedanya bersama. Yang selanjutnya yang kedua, orang ini membuka aurat tidak kepalang tanggung. Itu yang paling sering terjadi Ustaz. Jino gak anggap auratnya cuma top uleh sagai. Yang tradisi dan budaya dia ge pakai baju ge wewet getik lumah luar. Yang selanjutnya kan aki kan tumet hana metop. Baju daster at the old. Nyawa dia parisa baut 6-15 boh. Dia je pelemah bau putih ke bagok. Ini merupakan masalah. Apalagi orang-orang yang sudah menikah, yang punya suami tidak menegur, dayus. Kalau dayus, jangankan masuk surga, mubai surga ham rempok. Orangnya ladum laginya pekarangan rumah mesti. Kenapa ge? Iluah ge wewet, pada tatanya kejut sudah wewe luahan pakai jilbab. Nya ke rumah lo, iluah rumah. Rumah i dalam. Orang lain menikmati menyantap itanyo yang agam-agam. Wate tak cok rumah jamun tabaya jelame 20 manyam. Jino harap tu 10 juta. Wate liah tamu kahwin katanya tak cok aurat tak pedih bagok. Ini hal yang perlu dipeduli. Anu inang tanyo perumah tanyo jaga aurat. Jangankan yang lain, kakinya saja tidak boleh nampak. Yang jedeh bagi urung inang adalah muka ngenjaro. Atanya terpebut dalam bulan Ramadan, maka Allah nak perleh kepada ibadah katanya seandai ji hal-hal yang dibenci olehnya belum kita berhenti darinya. Yang terakhir, perjudian dan mabuk-mabukan. Narkoba makin meningkat karena sasaran dari luar Nanggro paling berat adalah Indonesia, yang selanjutnya paling terkhusus kepada Aceh. Dan banyak sekali orang-orang yang menyambut kedatangan hal-hal haram tersebut, barang haram tersebut di tempat kedai. Maka orangnya mungkin minta pegah lebih jauh, agak hek. Tapi kita upayakan dari keluarga kita sendiri. Anak tak jaga waktu Ramadan nyohoi jak. Paidu malam patah di mana dia nongkrong. Kita perhatikan jangan terkontaminasi mereka dengan hal-hal adiktif yang memabukkan. Yang selanjutnya perzinahan. Perzinahan dengan mabuk-mabukan ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan, yang sering terjadi. Orangnya anak-anak darah gedanya di Kota Luk Semawe. Kita tidak sebutkan di mana daerahnya, tetapi sudah berani mereka menggadaikan diri demi lembaran rupiah hanya 200 ribu bagi satu pelanggan yang mereka dapatkan. Ini sudah terjadi, bukan rekayasa Ustaz Taufik, tapi cerita-cerita yang disampaikan langsung oleh orang-orang yang tertimpa hal tersebut. Semoga di Kemasjidan Al-Mabrurnya Lun berharap, kita semua berharap, puasa kita adalah puasa-puasa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dengan mampu menjalankan sebagaimana mestinya dan menjauhkan anggota tubuh kita dari perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kepada malam lunja urung Syi'lun, Masjid Al-Mabrur lah yang banyak jamaahnya. Dikatakan lagi Allah Ta'ala berkonsisten sampai bulan Ramadan, kita akan cinta kepada ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi Lun Tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.